Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga beberapa saham big cap di dalamnya. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,0029 ke harga 7.832 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 12,02 triliun. Tutupannya di 7.829 diturunin 3 poin. Langsung saja ke IHSG. IHSG hari ini ada pengumuman BI rate ya. Dan Bank Indonesia itu memangkas suku bunga 0,25 basis point ke 6%. Jadi tadi juga berdampak cukup terbatas. Saham-saham properti dan finance tadi ada rebound ya, tapi habis itu saham propertinya nggak terlalu kuat juga. Jadi saat ini kemana arah IHSG? IHSG minggu ini peak untuk kenaikannya. Gambar saya ini disclaimer bukan tebar pir, ini menurut analisa saya dan ingat Bapak Ibu juga ya. Semua analisa tuh ya tergantung masing-masing. Kadang ada yang meleset, ada yang benar, ada yang enggak. Ya itu biasa. Ya, yang penting kita punya plan seperti apa mengantisipasi kalau di luar skenario. Jadi minggu ini peak IHSG kalaupun bisa naik 1-2 hari ke depan itu seperti di update grup Bornet Trader sudah saya infokan pagi tadi. 1-2 hari ke depan itu peaknya IHSG kemungkinan besar 7.880 sampai 7.920. 7.910 ya, sekitaran itulah, pokoknya nggak lebih dari 7.950. Dan setelah itu apakah IHSG itu terjun bebas dengan cepat atau pelan? Yang pastinya peluang besar, disclaimer ya, peluang besar pelan-pelan turun swing low. Jadi minggu depan itu peluang besar sih kalau nggak sideways di atas seminggu ke depan ya, 2 minggu lagi akhir bulan mungkin 30 September sampai awal bulan Oktober itu baru turunnya. Pokoknya minggu depan tuh kemungkinan besar sideways dan setelah itu turun. Atau bisa jadi langsung turun. Ya kita lihat aja. Sekarang saatnya jaga-jaga dengan portofolio. Mulai ku TP-TP-in saham-saham yang sudah naik tinggi. Itu aja untuk IHSG ya. Saat ini saham pertama ada BBNI yang ditutup di harga 5.700 menguat 0,8%. Langsung saja kayaknya BBNI udah ini nggak akan naik tinggi, kemungkinan besar ya, bukannya nggak bisa. Dan juga nanti malam kalau nggak salah ada FOMC ya. Nanti malam apa besok malam ya? Kalau nggak salah sih 19 September. Kalau 19 September nanti malam jam 1. Kalau melihat dari kalender ekonomik itu ada FOMC interest rate untuk suku bunga Amerika. Gambarannya rata-rata analisa itu menilai di ya 0,25 basis point. Tapi ada juga yang melihat ke 0,5. Kalau 0,5 itu terlalu dalam menurut saya, terlalu turun. Jadi ya mungkin tetap IHSG atau saham-saham sudah price in. Ya, itu aja kenapa ini lihat Bapak Ibu ya. Ini dia dari Juni ini rally terus kan. Ya saatnya lah dia koreksi dulu. Ya untuk BBNI bukan saya nakutin ya, kalau Bapak Ibu yakin dia ke atas silakan di hold, jangan ditelan mentah-mentah, jangan dimakan juga analisanya lalu tiba-tiba Bapak Ibu gara-gara nggak punya plan, nggak punya sistem trading ya langsung TP, besoknya naik lalu menyalahkan yang analisa. Ya analisa itu kan bisa aja sesuai dan nggak sesuai, yang penting bagaimana antisipasinya itu. Ya untuk BBNI besok naik nggak? Kalau nanti malam ada pengumumannya ya mungkin naik tapi terbatas. Kalau menurut saya terbatas ya untuk BBNI. Itu aja, lanjut BMRI yang ditutup di harga 7.400 terkoreksi 0,3%. BMRI sama kalau pandangan saya mungkin bisa naik lagi tapi tetap terbatas. Lebih condong balasan swing low. Dari Juni juga dia udah naik kan. Udah 20% apa lebih nih. Coba hitung ya. Ya 27% 3 bulan ya itu sangat besar di sekelas di sekelas bank big cap ya, 27% tuh. Jadi saat ini ya wait and see, tunggu dia swing low, pasti ada balasannya, pasti dikasih kesempatan masuk harga murah. Kalau Bapak Ibu yang punya harga bawah gimana nih? Saya nggak mau stop loss nih,
Dan saya nggak mau TP, takutnya kehilangan barang. Jadi saya dapat nanti kalau beli lagi harganya malah atas 6.600. Saya kan punyanya di 5.800 atau 5.900. Itu kembali ke masing-masing ya. Namanya market nih nggak ada jaminan, nggak ada yang pasti. Yang cuman bisa mensyukuri ya Bapak Ibu sendiri. Bagaimana mengendalikan psikologis. Ya, bersyukur aja dengan profit yang ada. Misalnya Bapak Ibu punya di harga 5.800, 5.900 dan Bapak Ibu tetap hot aja, ya silahkan. Kalau mau TP di atas nanti beli lagi di bawah di 6.500, 6.400 bisa. Atau TP dulu besok atau lusa di harga atas mungkin setengahnya bisa. Nanti buat buyback atau average up di bawah pas saat swing low nanti bisa. Kan banyak strategi itu, nggak ada yang strategis satupun yang pasti dan bagus dan profitnya paling besar, nggak ada. Profit paling besar ya yang punya harga bawah yang belum TP-TP dari 2020. Tapi kan lihat dia prosesnya menahan harga naik turun. Itu kan butuh kesabaran dan psikologis yang cukup kuat bertahan. Nah itu Bapak Ibu harus mengenali diri Bapak Ibu juga. Apakah saya ini tahan, saya ini kuat, seperti itu ya. Untuk BMRI itu aja kemungkinan naik terbatas. Jadi 1-2 hari ke depan tuh ya saatnya dia kepentok resisten dan turun. Ya setelah itu gimana caranya? Cuan bungkus di saham di IHSG turun koreksi tetap ada potensi big cap rebound, second liner rebound, third liner rebound, cuan bungkus. Ya itu strateginya lagi sekarang. Ya itu aja untuk BMRI. Lanjut ada BBRI yang ditutup di harga 5.350 menguat 0,94%. BBRI saat ini sama. Kalau pandangan saya susah untuk naik, lebih condong sideways dan siap-siap turun. Bukan saya nakutin kalau Bapak Ibu yakin hot ya. Yang ketakutan tuh yang nggak punya plan bingung ya. Kalau Bapak Ibu punya plan atau plannya jangka pendek, jangka panjang kan nggak ada masalah. Itu ya malah bagus kalau dia turun bisa nambah bawah yang punya plan jangka panjang. Ya itu aja untuk BBRI. Hati-hati kalau pandangan saya. Tetap ya kalaupun naik terbatas ya maksimal kalaupun naik bisa 1-2 hari ke depan tuh 5.390 atau 5.500 lah ya. Lanjut ada BBCA yang ditutup di harga 10.625 menguat 1,19%. BBCA akhirnya all time high kah? Iya betul all time high ya. Selamat bagi Bapak Ibu yang cari profit 2%, 3% mungkin udah dapat tuan bungkus. Saatnya gimana nih untuk BBCA? Ya sudah kembali hati-hati. Nggak mungkin kalau Bapak Ibu nekat beli harga pucuk ini harapannya kemana BBCA? Sedangkan ISG itu rawan ya. Rawan bukan nggak mungkin nggak koreksi. Bisa aja naik digas terus naik. Tapi sangat rawan koreksi. Jadi seperti itu aja untuk BBCA. Sekarang saatnya profit taking. Kalau besok rebound 1%, 2%. Kalau menurut saya bagi Bapak Ibu yang profit ya cuan bungkus, profit bungkus besok. Ya. Tapi ini disclaimer, mau diikutin boleh, nggak juga boleh. Karena ya kembali lagi ke masing-masing. Ya, itu aja untuk BBCA. Lanjut, ada BBTN yang ditutup di harga 1.485 menguat 2,76%. Langsung saja ke tarikannya. BBTN juga ini masuk rekomendasi hari kemarin. Beli di 1.430, 1.400. Dan sekarang profitnya baru 55 poin. Ya lumayan juga. 3% lebih. Target saya jualan di 1.500 sampai 1.530 besok. Ya, kenapa nggak targetkan TP2? Kayaknya berat deh. Ya, atau lihat besok kalau memang masih ada buying power bisa hot. Tapi lebih cenderung saya akan TP besok BBTN di 1.500, 1.530. Ya kalau dia malah koreksi merah besok ya mungkin TP aja. Sisa 1%, 2% saya TP aja. Karena mepet nih harga belinya. Ya itu aja untuk BBTN saat ini. Ya bagi Bapak Ibu yang mau join grup di live update. Bagaimana menganalisa chart ini. Bagaimana cara membacanya. Gambaran seperti ini Bapak Ibu bisa join. Kalau mau yang free bisa di Stockbit.
ya, Stockbit. Bapak Ibu punya akun Stockbit untuk transaksi jual beli saham minimal saldo 10 juta, dan silakan masukkan kode kalau berminat R41778, di mana memasukkan kodenya di menu profile, scroll ke bawah dan pilih external community dan masukkan kode tadi R-nya besar R41778. Ya, nanti saya akan diinfokan dari Stockbit, nanti saya akan WA Bapak Ibu atau DM akun Stockbit-nya untuk link grup ya. Bagi Bapak Ibu yang punya sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit kalau berminat. Kalau tetap pengen di sekuritas yang lama di luar Stockbit, Bapak Ibu bisa join di grup Swing Trader Borneo Trader. Ya, itu kalau tertarik, atau grup Mirai dengan mendaftar akun baru Mirai juga bisa dapat free. Ya, kalau grup Swing berbayar. Ya, tinggal pilih Bapak Ibu ya, mana cocok, itu aja. Untuk BBTN. Jadi BBTN target saya besok jualan tetap ya. Ya, kalau bisa nutup gap 1505 lah. Ini kan ada gap apa nih waktu itu turun. Nah, itu arah BBTN. Itu aja. Kalau ditanya boleh beli sekarang, menurut saya mending hindari Bapak Ibu. Walaupun tadi ada target TP di 1600. Kalau Bapak Ibu tradingnya jangka menengah, simpan dan berani average down, ya silahkan beli harga sekarang. Tapi ya strategi jelek-jeleknya average down untuk BBTN. Lanjut, BDMN yang ditutup di harga 2640 menguat 0,38%. Langsung saja ke tekniknya, BDMN malah rebound. Cuman tetap ya, kalau pandangan saya untuk naik tinggi sepertinya susah, maksimal 2720 kalaupun mampu naik BDMN. Saat ini BDMN yang penting gak jebol lagi 2600, aman-aman aja. Kalau mau pakai press down juga boleh. Nah, ini saya gambar ya. Sebenarnya bagus, cuman kita itu berpatokan juga ke IHSG. Mau chartnya nih bagus seperti apa, kalau IHSG-nya tiba-tiba balik ke arah, tetap balik ke arah tuh ya. Makanya kita bisa antisipasi supportnya. Ya, secara teknikal ini bagus. Ada double bottom. Bisa juga dibilang seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu lihat ini cup and handle juga bisa. Ini kalau nanti dia break 2700 tuh bagus, ngegas ke atas. Kita lihat nanti setelah IHSG koreksi aja ya. Bisa diperhatikan BDMN sampai akhir tahun. Tapi nanti sabar ya untuk BDMN. Tapi kalau Bapak Ibu mau beli dulu kumpul-kumpul, saya mau beli aja dulu kumpul-kumpul ya, siap-siap average down di sekitaran 2400-an itu. BDMN. Lanjut, Arto yang ditutup di harga 3090 menguat 3,34%. Arto ini karena sentimen interest rate makanya dia terus naik ya. Setelah dia menembus 2850 akhirnya digas juga. Apakah ini sudah selesai? Kemungkinan besar tetap selesai dulu ya. Kalaupun naik ya 3200 itu sepertinya juga akan susah ditembus. Dan gambaran saya ya tetap kalau seperti ini nih bisa jadi koreksinya nanti nggak nyampe 2400, bisa 2500-an aja ya. Tapi maksimal kalaupun koreksi dalam Arto ya maksimal 2400. Tinggal bagaimana strateginya untuk Bapak Ibu. Kalau saya sudah saya TP, jadi belum beli lagi saat ini Arto. Lanjut, ada BTPS yang ditutup di harga 1315 menguat 6,04%. Langsung saja ke tekniknya, BTPS bagus rebound ya. Dan kemana arahnya? Ya seperti gambaran saya minggu lalu, kemungkinan besar nih tarikan terakhirnya. Kalaupun naik besok itu ya 1350, 1370 itu aja. EMA 200 sepertinya belum saatnya ditembus. Masih kemungkinan masih akan sideways. Tapi kalau Bapak Ibu percaya dengan insting analisa Bapak Ibu atau analisa para analis lainnya, silahkan Bapak Ibu ya. Karena nggak ada yang pasti, nggak ada yang benar, nggak ada yang 100% pas ya, kembali ke masing-masing. Jadi seperti itu ya untuk BTPS saat ini ya. Cuan bungkus, besok rebound cuan bungkus kalau berminat. Kalau yakin tetap pasang trailing stop. Pokoknya jangan sampai balik BEP. Intinya kalau BTPS nih besok naik sampai 1350, tiba-tiba balik lagi ya siap-siap TP dulu. Jangan sampai malah balik BP. Ya. Ini kan hari ini naik berapa persen? 6%. Ya sisakan 3%, 2% lah. Kalau berharap berlebih itu. Ya, jangan menyesal. Tahu gitu saya TP di atas. Nanti pas turun sisa 2%, ke TP dia rebound lagi. Waduh, tahu gitu tuh kan saya hold aja. Nah, kalau nggak ada pendirian seperti itu, ya kembali ke masing-masing. Bapak Ibu yakin aja dengan pilihan Bapak Ibu.
Gitu aja ya. Di saham nih ya terserah, nggak ada yang salah mau hot jangka panjang, jangka pendek, sedetik, 1 menit pun di TP 1% ya nggak masalah. Ya kembali ke masing-masing. Itu aja untuk BTPS. Lanjut. NISP yang ditutup di harga 1380 menguat 1,09%. Langsung saja ke tekniknya. NISP sebenarnya bagus. Cuman kita lihatlah, kalau Bapak Ibu mau trading cepet, mau stop loss kalau dia jebol 1360 ya sekitar 2%an. Tapi kalau Bapak Ibu mau average down paling jelek tuh di 1200. Tapi kemungkinan besar NISP koreksi ISG, misalnya ada koreksi dalam, kemungkinan besar NISP ke EMA 200-nya di 1280-an aja. Kita lihat nanti ya analisanya. Mudah-mudahan lah sesuai analisa. Saat ini kalau berani ya silahkan beli, tinggal average down kalau gagal. Lanjut, BNGA yang ditutup di harga 1985 menguat 2,84%. Langsung saja ke tekniknya. BNGA bagus. Sesuai seperti karakter saham saat ini ya. Sideways seperti ini antara ditarik naik atau dibuang. Ternyata ditarik naik, cuman naiknya tipis. Ya memang spare kenaikan BNGA tuh nggak terlalu tinggi. Jadi kalaupun naik besok tuh uji 2000. Tembus nggak? Mudah-mudahan. Tapi reversal lanjut uptrend nggak? Tergantung ISG. Kalau ISG koreksi selesai juga. Koreksi dulu. Tapi kalau ISG masih gegas ya maksimal 2050. BNGA. Itu. Saham terakhir ada BRIS yang ditutup di harga 3140 menguat 1,29%. Langsung saja ke tekniknya. BRIS ya ini sih kalau pandangan saya sudah di puncak. Dia sudah menyentuh 3200, itu kemungkinan besar. Dan Bapak Ibu perhatikan dia naik juga dengan volume kecil. Kita lihatlah besok. Cuman ya sekarang tetap supportnya itu 3000. Jebol itu swing low ke bawah. Kalau Bapak Ibu yakin ya boleh di hot. Kalau yang nyangkut atas, tapi kalau menurut saya ya nggak ada yang beli di harga pucuk ini ya 3200 hari ini ya. Kalau ada yang beli ya nggak tahu deh apa yang menjadi alasannya, menjadi indikatornya berani beli BRIS nih di 3200 atau 3180. Ya kembali ke masing-masing. Tinggal average down aja, nggak usah pakai stop loss kalau berminat, tapi sabar tunggu. Ya, BRIS saat ini tuh sudah area TP, bukan area beli menurut saya saat ini. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.